Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak saudara belajar firman Tuhan. Hari ini satu ayat, Lukas 1 ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Nah, apa yang dimaksud dengan Tuhan melawat umatnya? Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel yang tinggal di Mesir pada waktu itu menjadi budak 400 tahun. Lalu Alkitab berkata, mereka berseru-seru dan berseru-seru meminta pertolongan Tuhan karena mereka tertindas. Mereka betul-betul diperlakukan dengan tidak baik sebagai budak. Lalu Tuhan melawat umatnya dan Tuhan melepaskan mereka dan memberikan keselamatan bagi mereka. Lalu Tuhan membawa mereka ke tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Pengertian pertama, dilawat Tuhan berarti Tuhan memberikan kita keselamatan. Kita yang selama ini tidak mengenal Dia, menjadi mengenal Dia. Kita yang selama ini tidak mengenal jalan keselamatan, menjadi mengenal jalan keselamatan. Begitu juga dengan bangsa Israel ketika dibuang ke Babel 70 tahun lebih. Maka umatnya berseru-seru kepada Tuhan dan mereka pun dilepaskan. Ini juga berbicara tentang apa yang dimaksud dengan lawatan Tuhan, yaitu Tuhan memberikan kelepasan dari beban-beban kehidupan kita yang sedang menghimpit kita. Tuhan sedang memberikan kita mukjizat untuk bisa menolong kita dari keterpurukan kita. Dan yang ketiga, saudaraku, apa yang dimaksud dengan Tuhan melawat umatnya? Saudara ingat kisah para rasul yang menceritakan tentang dua rasul yang ditangkap. Lalu umat Tuhan berdoa di sebuah rumah. Dengan bersepakat mereka berdoa bersama-sama. Maka Alkitab mengatakan, goyanglah tempat mereka berdoa. Mereka mengalami lawatan Tuhan. Yang ketiga adalah lawatan Tuhan berbicara tentang gerakan Roh Kudus, manifestasi Roh Kudus yang nyata. Di loteng Yerusalem, 180 orang murid mengalami lawatan Tuhan. Sampai-sampai mereka pun dikaruniakan bahasa-bahasa baru sebagai bagian daripada lawatan Tuhan itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara merindukan lawatan Tuhan dalam hidup saudara? Bagaimana caranya? Tentu saja yang pertama adalah kita perlu berseru-seru kepadanya. Dan orang yang berseru-seru kepada Tuhan tidak akan dibiarkannya. Yang kedua adalah hidup kita yang berkenan bagi Tuhan. Itu menjadi daya tarik Tuhan untuk melawat kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara lihat Maria dilawat oleh Tuhan. Karena dia adalah seorang gadis yang tidak bercacat celah. Oleh karena kekudusannya, oleh karena kesalehannya, dia dilawat oleh Tuhan. Dan Tuhan memilih dia menjadi alatnya. Dan yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita dilawat oleh Tuhan? Ya, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Bukankah firman-Nya berkata, di mana ada orang memuji menyembah Tuhan, Tuhan melangkahkan kaki dari surga dan melawat umatnya. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan melawat kita? Maka Dia memulihkan hidup kita. Dia mendengarkan doa-doa kita. Kalau hari ini ada beban berat, ada pergumulan, ada persoalan, ayo rindukan lawatan Tuhan. Rindukan lawatan Tuhan di rumah saudara. Rindukan kunjungan Tuhan. Rindukan Tuhan membesuk saudara. Maka Dia akan melakukan bagiannya. Selamat mengejar lawatan Tuhan. Tuhan memberkati.